Apa kabar? Luar biasa. Bukan sudah biasa di luar ya. Haleluya. Hari ini kita ada dibilang tamu ya bukan, ya. Tapi dibilang bukan tamu ya, datangnya dari jauh di ujung timur sana. Ibu Pendeta Magdalena Manurung. Terima kasih sudah hadir dan ikut ibadah. Minggu depan pulang ya. Sudah balik kembali ke Papua. Terima kasih juga ada Pendeta Yakobus Timotius dan istri yang hari ini juga ikut ibadah di CMC Cabai Rawit di Kota Bandung. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul apa sih untungnya ikut Yesus? Apa untungnya ikut Yesus? Suatu ketika seorang anak bertanya kepada bapaknya. Ini bukan seperti lagu Bimbo ya, tapi memang betul-betul seorang anak bertanya pada bapaknya. Pertanyaannya begini, Pak, Bapak kan sudah lama ikut Tuhan. Apa sih yang Bapak dapatkan? Apa yang Bapak dapatkan dari mengikut Tuhan Yesus? Dapat apa, Pak? Si Bapak menjawab, nah, jujur Bapak menjawab pertanyaanmu. Selama ikut Yesus, Bapak banyak kehilangan. Hah? Si anaknya kaget. Yang benar, Pak? Betul. Bapak banyak kehilangan. Iya, kata si bapak. Masa sih? Percuma dong ikut Yesus kalau begitu. Bukannya dapat apa-apa, malah banyak hilang. Tunggu dulu nak. Dengarkan dulu. Bapak banyak kehilangan. Apa yang hilang? Satu, kekhawatiran hilang. Rasa takut hilang. Perasaan masa depan suram hilang. Iri hati hilang. Kebencian hilang. Keserakahan hilang. Si anak kaget. Baru dia bilang, oh, itu saya kira kehilangan apa. Sadar gak saudara? Kita hanya bilang, Tuhan aku dapat apa ini ngikut engkau sekian puluh tahun. Tuhan aku dapat apa melayani Tuhan sekian lama. Mengorbankan ini, mengorbankan itu. Aku dapat apa Tuhan? Tuhan kasih apa buat saya? Kita hanya minta nuntut. Kita gak sadar bahwa selama ini kita takut, kita khawatir, kita gelisah. Itu semua hilang. Kenapa? Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan sederhana. Kita punya rumah bagus, kita punya uang banyak, tapi kita tidak bahagia dalam hidup kita. Mau gak? Mungkin kita akan bilang, udahlah, gak punya rumah juga gak apa-apa, gak punya mobil mewah juga gak apa-apa, gak punya uang banyak di bank juga gak apa-apa, tapi yang penting aku hidup damai, sejahtera. Itu lebih penting. Tapi kalau bisa hidup damai juga punya uang juga gak apa-apa ya, saudara-saudara. Oke. Saudara ingat ya, terima Yesus itu gratis. Hanya terima aja, anugerah itu cuma-cuma. Tapi ketika kita ikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Jangan merasa jalan tol. Jangan merasa seluruhnya disiapkan oleh Tuhan. Kita tinggal leha-leha saja. Tidak, ada harga yang harus kita bayar. Sederhana ya, saya berulang-ulang gak pernah bosan. Harga yang harus dibayar. Baca Alkitab setiap hari. Saya membiasakan diri, melatih diri. Begitu bangun, langsung berhadapan, langsung berurusan dengan Tuhan lewat firman-Nya di Alkitab. Sebelum tidur, membiasakan diri, melatih diri untuk selalu baca Alkitab. Ada harga harus dibayar. Ngantuk-ngantuk, udah mau tiduran, Tuhan sudah membiasakan diri. Ketidur, langsung bangun. Kenapa? Belum baca Alkitab.
Ada harga yang harus kita bayar, doa. Jangan hanya taunya doa makan, doa tidur, doa bangun, itu doa yang biasa. Kita harus punya waktu doa khusus yang luar biasa. Ada harga yang harus dibayar. Capek-capek perjalanan pelayanan ke Jonggol, pulang, nyetir, sore sampai di Bandung, langsung pelayanan. Ada harga yang harus dibayar. Kalau nggak kan enak kan, capek-capek langsung tidur, sore nanti jalan-jalan. Tapi begitu sampai nggak sempat mandi, langsung pelayanan. Ada harga yang harus dibayar. Kalau gitu nggak enak dong ikut Yesus. Ya kalau memang cari enaknya saja ya mungkin dunia menawarkan jauh lebih enak. Dukun-dukun menawarkan sesuatu yang nikmat. Tapi kita nggak cari itu, saudara. Jadi apa keuntungannya ikut Yesus? Yang pertama, yang utama, kita beroleh keselamatan. Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini? Padahal nggak ada seorang pun yang punya isi dunia ini ya. Ya, dia punya uang terbatas sekian, dia punya properti terbatas sekian, walaupun disebut orang paling kaya di dunia. Tapi belum ada seorang manusia yang memiliki seisi dunia ini, belum ada. Tapi firman Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Keuntungan pertama, ya, ini harus dicatat. Keuntungan pertama orang Kristen menerima Yesus adalah dia terima keselamatan. Gak ada yang bisa menggantikan ini, saudara. Dan jangan pernah ada yang bilang, berikan saya Alphard, saya tinggalkan Yesus. Berikan saya jabatan ini, saya tinggalkan Yesus. Keselamatan itu tidak bisa ternilai dengan uang, tidak bisa ternilai dengan barang. Itu yang kita terima kalau kita mengikut Yesus. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, nabi apapun yang bisa memberikan jaminan bahwa kita bisa memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu hanya one and only dari Tuhan Yesus. Saya beberapa hari lalu menulis di akun saya di Facebook, kata-katanya begini: hanya Dia yang memiliki surga, yang datang dari surga, yang bisa menawarkan surga kepada kita. Para pengkhotbah menawarkan surga lewat firman Tuhan, tapi dia belum pernah pergi ke surga karena dia sendiri bukan pemilik surga. Tapi hanya Tuhan Yesus. Dia bukan hanya datang dari surga, dia pemilik surga. Dan dia turun ke bumi menawarkan surga itu bagi kita. Keselamatan itu untuk kita. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan. Ya, tidak ada, hanya di dalam Yesus. Karena itu ketika kita mengikut Yesus, keuntungan pertama yang kita dapat, yang tidak bisa kita dapatkan di luar manapun, keselamatan. Apalagi yang bisa kita dapatkan ketika kita ikut Yesus? Kita baca Ayub pasal 11. Ayub pasal 11. Ada beberapa ayat nanti yang kita akan baca dari Ayub pasal 11 ini. Jadi saudara silakan kasih tanda, karena nanti kita juga akan kembali lagi ke Ayub pasal 11. Ayub pasal 11 kita baca ayat 13 sampai 19. Saya baca yang ganjilnya, saudara-saudara baca yang genapnya. Ayub pasal 11 ayat yang ke-13. Saya baca duluan yang ganjil, nanti saudara semua baca yang genap. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, silakan. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak memberikan kecurangan ada dalam tanganmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti pada air yang telah mengalir laut.
Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada pengharapan, dan sudah memeriksa kiri kanan. Engkau akan pergi tidur dengan tentera. Sama-sama kita baca. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengangkat muka kepadamu. Haleluya. Apa keuntungan kedua yang kita bisa peroleh kalau kita ikut Yesus? Kita baca di ayat 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ini keuntungan kedua kalau kita ikut Yesus, saudara. Kita akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ada di sini yang takut, macam-macam ketakutan orang. Ya, takut masa depan, takut uang berkurang, takut pekerjaan bermasalah, takut bisnis gak maju, termasuk takut hantu. Ada orang Kristen takut hantu? Ada. Siapa? Dari mana tahu takut hantu? Gampang. Begitu malam mau ke toilet, ya, keluar dari pintu kamar, pintunya nggak ditutup lagi, dibiarkan. Ya, orang masih takut hantu. Lewat kuburan takut nggak? Masih banyak yang takut lewat kuburan. Tapi kami yang tinggal dari rumah dulu dekat dengan kuburan kami pijak-pijak main layangan. Nah, itu siang. Kalau malam tetap kami berani lewat kuburan. Bukan imannya hebat, terbiasa. Ya, karena mau ke sungai lewat kuburan, udah biasa. Ya. Tapi masih banyak orang yang takut ini, takut itu dan sebagainya. Firman Tuhan bilang di 15, akan berdiri teguh dan tidak takut. Ketakutan yang kedua adalah yang paling bermasalah. Apa? Takut miskin. Takut gak punya uang. Uang masih ada, dihitung-hitung, aduh makin dikit, takut. Bos saya dulu pernah bilang kepada saya, Ko Yunus, uang saya tinggal sekian miliar. Hah? Tinggal berapa? Sekian miliar. Uangnya tinggal sekian miliar, dia sudah khawatir. Dia sudah mengeluh. Karena uangnya banyak, tiba-tiba hanya tinggal sekian. Pabriknya tadi 3, satu persatu mulai dijual. 1 diambil oleh BPPN. Orang khawatir begitu uangnya menipis. Tapi firman Tuhan bilang, hai anakku, hai orang Kristen, hai pengikut Kristus, keuntunganmu engkau berdiri teguh dan tidak takut. Loh kok bisa gitu? Ya, kalau kita mengerti bersama Yesus ada perlindungan. Bersama Yesus ada penyertaan. Bersama Yesus segala sesuatu dicukupkan. Makanya jangan serakah, saudara. Ikut Yesus kehilangan iri hati, kehilangan keserakahan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, semua dipengenin. Seperti siapa? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu siapa itu? Doraemon. Aku ingin ini itu banyak sekali. Nah, kalau kita banyak sekali yang kita inginkan, ya itu repot. Ya, repot. Tapi puji Tuhan, orang-orang yang mengerti firman, dia gak pernah takut. Karena apapun kesulitannya, apapun masalahnya, dia tahu aku punya Yesus. Aku bukan ikut siapa-siapa, tapi aku ikut Yesus. Itu keuntungan yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita lihat ayat 16. Ayat 16, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Ya, lupa. Kita kalau punya masalah, saudara, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak ngapa-ngapain, mikirin kesusahan kita. Dan kita merasa, aduh Tuhan, ini berat dan sangat berat. Tapi saya mau tanya, saudara,
hari ini kalau saya tanya, apa kesulitan terberat yang kau pernah alami? Pasti kita bilang, ntar ya, apa ya? Udah lupa, saudara. Lupa. Kalau diingat-ingat lagi, mungkin bisa kita bilang, waktu ini. Pikir-pikir, banyak juga ya. Tapi kenapa saya bisa lupa? Di dalam Yesus, mengikut Yesus, kita lupa yang dulu-dulu. Lupa kesusahan kita. Dan kita menghadapi masa depan kita bersama dengan Yesus. Mari kita baca Filipi 3 ayat 13. Tetap kasih tanda ya. Kita akan kembali nanti ke Ayub 11. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13 berbunyi begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau orang gak ikut Yesus, selalu ingat masa lalu. Selalu ingat masa lalu. Sedih ya tetap sedih, terus sedih dan terus. Hidup ini seperti apa, saudara, kalau kita selalu melihatnya ke belakang. Tapi puji Tuhan, bersama dengan Yesus kita selalu mengarahkan pandangan kita ke depan. Haleluya. Ya. Yang ketiga tadi, melupakan kesusahan. Ada orang yang pernah ditanya begini, saudara. Kamu kok kelihatannya wajahnya senyum-senyum terus, wajahnya senang-senang terus, katanya ya. Emang kamu gak punya masalah? Dia jawab, mana ada orang di dunia dia gak punya masalah. Jadi kamu punya masalah? Ya punyalah. Tapi kenapa kamu kelihatannya santai-santai saja, senang-senang saja, gembira-gembira aja? Kenapa? Orang ini jawab, emangnya ada untungnya kalau kita mikirkan semua masalah kita? Coba jawab. Emangnya kalau kita pikirin terus itu, mau makan ingat masalah, mau tidur ingat masalah, mau jalan ingat masalah, emang ada untungnya? Nggak ada. Jadi untuk apa dipikirin? Ya, untuk apa dipikirin? Pikir-pikir betul juga kan, saudara? Ngapain kita pikirkan masalah kita? Bersama Yesus, Tuhan kasih kemampuan kita melupakan masalah-masalah kita. Kita bisa bilang begini, aku tidak mengingkari aku punya masalah, betul. Tapi aku punya Yesus yang besar. Dia siap menyelesaikan masalahku. Jadi hidup ini juga enak. Ya, hidup ini tenang, damai. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita lihat ayat 17. Ayub 11 ayat 17. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang. Apa itu kehidupan cemerlang? Lawan dari madesu. Tahu ya madesu ya? Masa depan suram. Lawannya adalah madera. Apa itu? Masa depan cerah. Berbahagialah kita yang mengikut Yesus. Karena masa depan kita gak pernah suram, saudara. Masa depan kita selalu cerah. Apapun yang kita lakukan, semua Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Baca Kejadian 24. Kejadian 24 ayat 40. Orang lain susah payah, jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berhasil? Enggak juga. Tapi inilah keuntungan dari anak-anak Tuhan. Kejadian 24 ayat 40. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ingat, saudara,
Kalau kita berhasil itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena itu jangan sombong dengan keberhasilan kita di bidang apapun, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Jangan sombong, karena semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah saudara, dalam ketidakmampuan kita, dalam keterbatasan kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Nggak kepikir ya sama saya bahwa saya akan jadi pendeta, apalagi jadi gembala. Kalau hanya jadi pendeta saja ya oke lah. Tapi jadi gembala artinya tiap minggu harus siapkan khotbah. Sebelumnya khotbah sesekali ya biasa aja saudara kan. Setahun paling berapa kali kan pelayanan. Selebihnya ya nggak ada nyiapin khotbah. Tapi jadi gembala setiap minggu harus menyiapkan minimal 1 khotbah. Yang pernah ngalamin tahu bagaimana caranya menyiapkan khotbah. Kadang gampang, kadang juga apa yang mau dikhotbahkan. Apalagi CMC Cabai Rawit selalu punya bikin flyer. Enak kalau khotbah itu tanpa ini saudara, tanpa judul. Ambil aja 1 ayat, ambil aja 1 perikop, kita khotbah, bisa. Tapi kalau khotbah harus punya judul, itu mikir. Judul minggu depan apa ya? Judul berikutnya apa ya? Tapi puji Tuhan, 2 tahun berlalu, 17 Oktober lalu CMC Cabai Rawit 2 tahun. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, saya gak pernah kehabisan bahan. Bukan karena hebatnya seorang Yunus, enggak. Itu kekhawatiran saya sebenarnya, harus siapkan khotbah terus. Ya Ibu Magdalena, Pak Yakobus tahulah, kalau kita disuruh khotbah, doa dulu, apa dulu gitu ya. Minta hikmat dulu dari Tuhan. Terus setelah itu ketemu judul, siapkan juga bahan. Itu enggak enak, enggak mudah. Tapi puji Tuhan, 2 tahun berlalu, saya siapkan khotbah paling 1 jam kurang, selesai. Itu berlangsung minggu ke minggu, minggu ke minggu, minggu ke minggu. Judul muncul aja, judul muncul aja, judul muncul aja. Nggak pernah saya stres siapin khotbah, nggak pernah saya stres mikirkan judul, nggak pernah. Tuhan kasih, dan Tuhan kasih. Makanya saya sangat sadar melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berapa waktu lalu ada teman seiman kasih bas, ya, itu bas. Minggu lalu ada seorang yang WA saya, dia bilang ini untuk gereja. Saya baca 5 juta. Dia bukan jemaat saya, nggak pernah ibadah di sini. Saya pernah undang, Pak, datang. Dia tidak datang-datang. Waktu tempat ini mau dipakai, perlu beberapa barang-barang keperluan ini itu, butuh biaya. Dia salah satu yang mengirimkan. Dan yang kedua kemarin dia kirim lagi 5 juta. Saya belajar saudara, tidak minta sana, tidak minta sini, tapi minta kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang bekerja dengan caranya yang ajaib. Jadi hidup kita ini enak saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membuat kita berhasil.
Apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tuntun, Tuhan sertai, pasti berhasil. Walaupun berhasil itu ukurannya macam-macam ya. Nah, makanya kita harus jadi orang tahu bersyukur. Tahu bersyukur. Jadi jangan merasa kalau dapat segunung baru itu hebat. Enggak. Bisa bernapas, bisa berdiri di tempat ini, sehat, itu harus bersyukur, saudara. Harus bersyukur. Bisa punya jemaat seperti ini, bersyukur. Lah kalau bukan karena Tuhan, siapa yang bisa bikin? Yunus mau bikin-bikin beginian, embung teing gitu ya. Saya pun gak mau. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya harus taat, saya harus tunduk. Kalau lihat YouTube khotbah saya buka, sekian puluh yang nonton. Buka yang lain, sekian ratus yang nonton. Bukankah itu harus bersyukur, saudara? Di sini hanya belasan orang, nggak sampai banyak belasan. Tapi khotbah ini ada di YouTube dan ada puluhan, ada ratusan orang yang menonton dan melihatnya. Apakah itu bukan karunia Tuhan? Kalau saya tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah jadi gembala, tidak pernah khotbah tiap minggu, tidak pernah ada YouTube itu, tidak ada juga orang puluhan dan ratusan yang lihat khotbah saya. Siapa yang bisa bikin itu? Tuhan Yesus. Ini keuntungan kita sebagai anak Tuhan yang mengikut Yesus. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Makanya jangan mau dan jangan pernah berjalan sendiri, saudara. Jangan bilang Jesus is my co-pilot. Jesus is my pilot. Dia yang menuntun kita, dia yang memimpin kita. Saya tidak pernah bermimpi gereja ini akan menjadi gereja besar dengan jemaat ratusan, ribuan. Tidak. Tapi impian saya adalah, Tuhan, saya ingin ada banyak gereja-gereja kecil seperti CMC Cabera. Itu kerinduan hati saya. Saya bisa bantu, ada berdiri di sana, berdiri di sini, berdiri di situ. Gereja-gereja kecil. Dan bukan saya pemimpinnya. Bukan saya yang bilang, tiap bulan ya, mana jatah saya. Enggak. Itu semua kalian melayani, berarti semua susah dan senangnya milik kalian. Saya cukup yang satu ini saja. Bisa punya ini, Tuhan kasih kesempatan bisa melayani Tuhan di CMC Seberawit. Saya bilang, kamsia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena keinginanku, bukan karena cita-citaku, tapi karena Tuhan yang mengarahkan. Aku percaya CMC Seberawit bukan milikku. Aku gak perlu pusing-pusing memikirkannya, aku hanya mengerjakannya aja. Tuhan yang memikirkan bagaimana jemaat ini bisa terus jalan, dan terus jalan. Hidup kita lebih cemerlang, masa depan kita cerah. Keberhasilan itu Tuhan berikan kepada kita. Yang kelima, saudara, kita baca ayat 18. Kita baca sama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Engkau akan merasa aman. Sekali lagi 1, 2, 3. Ayat 18. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. 18 ya. Oke, 18. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Saudara, mengikut Yesus ada rasa aman dan ada harapan. Tadi di mobil kita sempat ngobrol-ngobrol soal gempa. Saya teringat, saudara, ada cerita tentang orang yang pada saat gempa bangunannya runtuh dan mereka tertimpa, tidak mati, hidup, tetapi tidak bisa keluar dari reruntuhan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, 2 hari, hidup tapi gak bisa minum. Bagaimana mau minum? Gak bisa bergerak. Gak bisa makan. Bagaimana mau makan? Gak bisa bergerak. Saudara bisa bayangkan?
Tidak 1 jam, tidak 10 jam. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, dan mereka tetap berada di reruntuhan itu, tidak bisa ngapa-ngapain, dalam keadaan terlungkup. Gimana rasanya saudara? Lapar, haus, takut. Sekian hari berlalu, dan ketika akhirnya penyelamat datang, bongkar sana, bongkar sini, dan didapati masih ada orang yang hidup. Ketika ditanya, apa yang bisa buat kamu bertahan? Jawabnya, saya punya harapan. Hanya satu hal yang bisa bikin dia tetap kuat dan bertahan, karena dia masih punya harapan. Harapan apa? Pasti ada yang nolong saya. Saudara, penting harapan itu. Penting harapan itu. Dan pengharapan kita ada pada siapa? Tuhan Yesus. Selama kita punya Tuhan Yesus, maka selama itu pula kita punya harapan. Dan selama harapan ada dalam hidup kita, maka segala kesulitan, segala masalah pasti bisa kita hadapi. Terakhir saudara, apa keuntungan kita mengikut Yesus? Ayat 19. Ayat 19. 1, 2, 3. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Saya ingat, Henny punya bos. Masih ingat Hen? Ibu Pintri? Siapa? Bukan? Dulu dia masih muda. Sekarang udah tua lah ya. Dia pernah saksi begini saudara. Saudara tahu kenapa saya bertobat nggak? Sederhana. Dia punya masalah, susah tidur. Itu kesaksiannya. Kemana pun dia pergi, mau di rumah, mau kemana pun, tempat yang paling nyaman pun, dia susah tidur. Kalau pun tidur ya nggak nyenyak. Nah satu ketika katanya, dia ada di Singapura, susah tidur, dan dia bilang begini dalam doanya, Tuhan kasih saya tidur yang nyenyak, maka aku akan ikut Engkau dan melayani Tuhan. Sederhana. Bukan karena sakit kanker, bukan karena bangkrut, enggak. Ini orang pintar, sukses, tapi punya masalah, susah tidur. Saudara pernah mengalami susah tidur? Balik sana nggak bisa tidur, balik ke sini nggak bisa tidur. Itu tersiksa saudara. Lebih baik nahan lapar aja deh daripada susah tidur. Dan ini tidak dialami 1 hari, 1 malam, 2 malam, 1 minggu, 1 bulan. Tapi itu masalah yang dihadapi, susah tidur tiap hari. Sampai akhirnya dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa, Tuhan berikan aku tidur yang nyenyak, dan aku akan ikut Engkau dan melayani Tuhan. Malam itu Tuhan kasih dia tidurnya, dan dia bilang, aku penuhi janjiku, dan dia melayani Tuhan. Jangan saudara kira tidur itu gak barang mewah ya. Bisa tidur ngorok, itu barang mewah itu ya. Jangan bilang ngorok lu. Ya, bisa tidur nyenyak, itu barang mewah itu ya. Karena ada orang yang takut tidur. Benar. Ada orang yang takut tidur. Kenapa? Dia bilang, saya takut besok gak bisa bangun lagi. Puji Tuhan. Ada yang takut tidur di sini? Enggak kan? Bisa tidur di mana aja kan? Haleluya. Itu keuntungan kita. Bisa tidur nyenyak saudara. Bersyukur kalau kita bisa tidurnya gak punya masalah seperti pimpinannya Henny. Keuntungan dari Tuhan Yesus, bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya. Jadi kalau ditanya, apa sih untungnya ikut Yesus? Jawabannya apa?
Banyak, udah. Ya, apa sih untungnya ikut Yesus? Jawabannya banyak. Saya hanya sampaikan 6. Jadi kalau saya sampaikan 20, nanti kita selesainya jam berapa? Jadi kalau ada yang tanya, apa untungnya kamu ikut Yesus? Jawab dengan satu kata, banyak. Kamu tidak akan pernah bisa menghitung. Itulah untungnya kita punya Yesus dan mengikut Yesus. Nah, karena itu jangan sia-siakan, saudara. Jangan hanya terima Yesus tapi kita nggak ngapa-ngapain. Mari hari-hari kita, hidup kita, senangkan Tuhan. Itu aja. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Apapun yang kita kerjakan, saudara, sebagai apapun kita, senangkan hati Yesus. Nggak semua orang bisa khotbah, ya. Nggak semua orang punya kesempatan juga untuk khotbah. Walaupun bisa khotbah, belum tentu kesempatan khotbah itu datang. Tapi kita bisa khotbah setiap hari lewat hidup kita, lewat ucapan kita, lewat kelakuan kita. Itu adalah khotbah yang luar biasa. Sebab banyak orang bisa khotbah, tapi nggak bisa menjalankan khotbahnya. Tapi kita khotbah lewat praktek keteladanan, maka itu khotbah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.